Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mene People, balik lagi di podcast Marketing and Communication Management atau MCM Unan episode kelima yang bakal dipandu sama aku, Asher Fania. Nah, di episode 5 ini kita kedatangan narasumber, seorang alumni manajemen Unan yang saat ini menjabat sebagai Regional Wholesale Manager Manulife Indonesia wilayah Sumbaksel, yaitu Uda Budi Eka Putra Bairas. Halo Uda Budi. Halo Asher. Gimana kabarnya nih Uda? Sehat Uda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Uda, jadi Asher mau nanya-nanya nih Uda. Sebelumnya Uda angkatan berapa sih Uda? Dan selama kuliah dulu Uda pernah ikut kepanitiaan nggak Uda? Kalau angkatan ya ini sudah lumayan senior lah ya. Saya itu angkatan 99. Manajemen, kalau bicara kepanitiaan, wah, gak terhitung Pak Asher. Kalau aktivitas kemahasiswaan di kampus, kebetulan juga pada zaman kami itu masa-masa jayanya lah. Ya, semua mahasiswa itu di mana-mana berkumpul, ada kegiatan. Lewat koridor, pasti ada orang ada kegiatan. Masuk ke kafe, ada kegiatan, apalagi tempat-tempat lain gitu. Berarti banyak banget ya Uda ya. Terus kepanitiaan apa sih Uda yang paling berkesan bagi Uda waktu itu? Kalau kepanitiaan yang paling berkesan ya, pertama mungkin karena saking banyaknya ya, tapi yang paling berkesan itu pertama adalah step awal saya jadi mahasiswa. Nah, jadi ceritanya baru sebulan nih kan gabung mahasiswa baru, belum tahu apa-apa. Kita dikumpulin senior itu ngangkat yang namanya event ya, inaugurasi Fakultas Ekonomi ya. Nggak tahu pada saat itu telunjuknya ke saya semua. Nah, dari situ memang kenapa itu berkesan, karena itu adalah pengalaman pertama Asher dalam berorganisasi kemahasiswaan ya, dalam bekerja sama, dalam mencapai tujuan, menyamakan visi dengan teman-teman, kompakin angkatan 99 gitu kan. Ngangkat sebuah event itu malahan dulu bisa dibilang inaugurasi itu adalah event terbesar mahasiswa yang ada di Sumbar. Ya, kalau dulu Asher pernah dengar lah ya, inaugurasi itu malahan penontonnya bisa sampai ribuan. Kalau Asher nanyain yang nggak kebagian tiket, banyak di luar. Keren banget berarti ya udah waktu itu acaranya. Nah, gimana sih rasanya udah waktu jadi ketua inaugurasi waktu itu? Terus apa sih udah hal yang paling berkesan bagi Uda selama menjalankan kepanitiaan inaugurasi tersebut? Kalau perasaannya ya, Asher ya, pertama itu kan takut ya, biasalah anak baru gitu kan. Ya ketemu dipanggil sama senior, ya ini senior lah. Malam itu aja ada agenda, yang ada agenda dipanggil senior. Kadang ada yang sekedar hanya untuk ketawa-tawa, ada yang berisi juga ada gitu kan. Nah, yang paling berkesan itu sebenarnya kan tentu saja di tim kita sendiri kan. Bagaimana angkatan 99 itu bisa berasimilasi dalam sebuah kegiatan melalui sebuah proses gitu kan. Saling kenal sampai akrab ya kan. Ya, dengan tujuan bersama tadi itu yang paling berkesan. Ya mungkin dulu temannya cuma mungkin baru masuk itu 1-5 orang gitu kan. Nah, udah seminggu inaugurasi jalan itu kami bisa kumpul itu koridor ekonomi itu bisa penuh itu, Sir. Saking semuanya antusias, saking kompaknya. Jadi di koridor itulah kami ngisi, ada sampai 50 orang gitu kan. Itu sangat berkesan sekali. Yang berkesan itu malahan kalau di saya itu adalah prosesnya. Bukan hasil yang diciptakan oleh proses tadi. Kenapa? Karena prosesnya panjang, itu bisa 6 bulan kami mempersiapkan inaugurasi. Asher, itu suka dukanya luar biasa. Jadi proses itu yang paling berkesan. Jadi detailnya malah saya masih ingat di kepala saya. Pergi ke sana, pergi ke situ, datangin perusahaan gitu kan. Ya kita dulu memang nggak ada basic sama sekali gitu kan. Nemuin direktur ini, direktur itu, alumni ini, alumni itu gitu kan. Ya. Selain yang di Sivitas Akademika kita ya, belum pernah ngobrol sama dekan ya kan, atau pembantu dekan jurusan kemahasiswaan, kita belajar di sana.
Sendiri saya nggak berani. Saya pasti bawa teman-teman saya. Nah itu mungkin yang paling berkesan, Asher. Luar biasa banget ya udah, berarti ya udah. Luar biasa. Keren sih udah. Terus kita denger nih udah denger-dengar udah merupakan founder The Commerce. Itu kan terkenal banget ya udah sebagai klub besar supporternya Semen Padang. Nah, gimana sih udah cerita awalnya mendirikan The Commerce itu? Terus kenapa sih waktu itu The Commerce ini didirikan udah? Nah, jadi ceritanya ini menarik ya, kalau kebetulan saya kan memang hobi sepak bola, Asher ya. Nah, ketemu juga orang-orang gila sepak bola gitu kan, dan punya passion yang sama. Saya kalau di ekonomi itu ada teman gitu, sahabat dekat Muhtadi Guna namanya, alumni sekarang di Bank Nagari, Asher. Nah, itu kita memiliki kecintaan yang sama dan ambisi yang sama. Jadi kita kan sering berorganisasi nih ya. Tapi kan skalanya itu masih level internal mahasiswa, ya kan? Belum ada sesuatu yang lebih lah. Nah, kami pengen yang lebih. Nah, kebetulan waktu itu saya ingat, masih udah lama sekali, tapi saya masih ingat detailnya. Kami baca koran bola nih kan. Kebetulan pada saat itu ada yang namanya Aremania. Baru lahir itu. Kita baca-baca, kita lihat, menarik sekali nih bro. Gitu lah kalau anak zaman sekarang ngomongnya kan. Nah, dari sana kami akhirnya berinisiatif untuk bertemu dengan CEO-nya PS Semen Padang. Berinisiatif, kami ceritakan, tapi teman-teman jangan anggap ini langsung disupport gitu ya. Kita oke katanya, tapi kebetulan Pak Aslim Saleh waktu itu ya, Pak Aslim itu pengen lihat dulu effort kita seperti apa. Nah, jadi saya kumpul, kita ambillah baju putih Semen Padang itu, kami one take, kami ada 5 orang itu, kami one take, kemudian kami ngumpul di stadion gitu kan. Pas hujan, one take-nya luntur, merah semua gitu kan. Nah, juga kami berdarah-darah dulu, kami ribut-ribut kan di stadion gitu kan, dilemparin sama supporter lain gitu kan. Biasalah di Padang seperti itu. Sampai akhirnya orang-orang datang melihat, mereka yang punya passion tentu saja bergabung dengan passion yang sama. Akhirnya kami terkumpul ada sekitar 100 orang. Nah, pada titik itu barulah dilirik sama ya KONI-nya, ya kan? Ya, yang besar-besar organisasi olahraga kepemudaan, baru kita dirikan yang namanya kelompok supporter yang namanya The Commerce. Itu kira-kira, Asher. Keren banget sih udah perjalanannya. Oke, udah. Nah, sekarang kan materi kita itu tentang personal branding nih udah. Apa sih udah first impression yang udah harapkan waktu orang pertama kali ketemu udah? Ini agak berat juga ya. Oke, karena passion saya itu, Asher, passion saya itu adalah kemahasiswaan dan ya pengembangannya lah, organisasi dan sebagainya. Tentu saja yang impression yang saya harapkan adalah orang suka sama saya. Ya, sukanya kenapa dulu? Pertama karena personality. Saya orangnya tidak, kalau bahasa Minangnya itu tidak mamantang. Oke. Yang kedua itu saya punya yang namanya kapasitas. Ya, impression orang tuh harus lihat juga kapasitas saya seperti apa. Nah, kembali lagi ke integrasi itu awal karir saya. Karena semuanya bagus, jaringannya, networkingnya dengan senior, dengan teman-teman itu juga bagus. Jadi apapun kegiatan kemahasiswaan saya selalu dihubungin Pak Asep, ya selalu dihubungin. Jadi yang penting impression itu yang saya jaga itu adalah saya orangnya bisa diandalkan, bekerja keras. Kemudian saya apa yang organisasi atau kepanitiaan yang saya ikutin, saya nggak pernah setengah-setengah dan hasilnya jadi. Ya mungkin di tahun 1, tahun 2 kelihatan lah ya. Senior kita kan juga mantau tuh, ya. Ini anak bisa dikader nih, bisa berbakat dan sebagainya. Jadi itu yang saya jaga, teman-teman Asher. Penting ini kita bahas. Kenapa? Saya perumpamaan ini Asher ya. Botol air mineral ya. Kalau kita isi air putih itu harganya 3.000 kan. Kalau kita isi madu, harganya 150.000, ya kan? Diisi lagi yang lain, apa contohnya? Ya kayak tadi isinya pupuk gitu kan, bisa jadi lebih mahal harganya. Artinya kita mahasiswa harus memiliki
persona itu, ya, personal branding tadi, baik itu dalam value, ya, nilai-nilai, jujur, peduli, ya, bisa bekerja sama, gitu kan. Kemudian personalitinya seperti apa? Personalitinya. Kemudian yang tadi, ya, kan kapasitas. Kapasitas kita itu dalam, ya, kalau kemahasiswaan kita bicara, oh, kalau dia ikut kepanitiaan itu pasti oke tuh, ya. Kalau dia di bidang itu kita taruh pasti oke itu kalau senior-senior kita yang mau rekrut kita ya. Jadi seperti itu mungkin kira-kira persona yang kita jaga terus Asher, dan itu sangat sangat bermanfaat teman-teman mahasiswa semuanya dalam karir Anda semuanya di masa depan. Siap, udah. Terus kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang personal branding, itu kan nggak cuma tentang diri sendiri aja ya, udah. Pandangan orang terhadap suatu perusahaan kan juga bisa tuh. Nah, gimana sih caranya buat nge-branding suatu perusahaan dan apa sih yang paling challenging buat hal itu, udah? Branding sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah suatu campaign ya, campaign yang terus-menerus ya, mempromosikan value, ya, nilai-nilai dari perusahaan itu, apa keunggulannya. Ya, semuanya juga harus, saya rasa kalau untuk bagaimana branding sebuah perusahaan itu bisa jalan, ya semua lini itu harus juga jalan. Pertama sekali kan sebenarnya untuk branding sebuah perusahaan itu kan adalah people yang ada di dalamnya. Ya, people yang ada di dalamnya seperti apa ya. Nah, itu juga menjadi sekarang perlombaan-perlombaan di perusahaan-perusahaan besar multinasional, Asyar ya. Contoh nih, kalau dulu saya contoh nggak capai target Asyar, saya dihajar di perusahaan konvensional. Ya kan? Bla 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 ya, bayangin lah seperti apa. Kalau kita di perusahaan global Manulife, kita sharing Asyar. Kita sharing, kita meet dengan one on one dengan bos ya. Kita cerita ini challenge-nya apa masalahnya, apa solusinya. Jadi lebih ke ide-ide. Nah, itu saya rasa juga bagian branding penting dalam perusahaan. Bagaimana menciptakan perusahaan itu, bagaimana koneksi ya semua karyawannya antara bosnya dengan tim di bawahnya, tim di bawahnya seperti apa. Jadi sekarang mereka sudah berlomba-lomba perusahaan-perusahaan multinasional itu seperti itu, Asher. Tidak bicara, oh kenapa kamu tidak mencapai target, ya, kamu kita di dan sebagainya, tapi apa solusi di depan itu, apa impact dari bosnya itu sebagai bos gitu kan, ya. Jadi kepercayaan diri perusahaan itu juga akan tampil ke dunia, Asher. Challenging contoh sekarang di masa pandemi ya. Kenapa sih Manulife contohnya di sini bisa meningkat malahan bukan turun untuk Asyar? Kenapa? Dari ide-ide tadi, dari seminggu kita ada pertemuan dengan bos ya kan, bos stream gitu kan, apa ide-idenya dengan challenging tadi kita lakuin seperti itu. Akhirnya apa? Input dari karyawan ini akan menjadi suatu hal yang besar di perusahaan kalau ditangani dengan benar. Gitu kira-kira Asyar. Nah, udah. Banyak banyak orang yang beranggapan kalau misalnya ketika kita membangun personal branding, baik itu untuk diri sendiri maupun perusahaan, mereka tuh nganggap itu cuma sekedar pencitraan. Nah, gimana tuh udah tanggapannya menurut Uda? Oke, tergantung, saya rasa itu tergantung porsinya aja. Kalau porsinya memang untuk pencitraan, ya bisa jadi. Karena di media sosial ada kan, tapi kita sekarang bicara personal branding ke diri kita sendiri dulu. Ya, apakah kita nggak bicara buat orang lain dulu, Asar? Kita nggak bicara buat orang lain dulu. Contoh saya misalnya ada kegiatan ini, saya update nih di Facebook gitu ya, atau di Instagram. Tujuannya apa? Tujuannya karena saya profesional kan, saya adalah pelaku profesional. Sebenarnya saya memperkenalkan ke dunia, ke lingkungan netizen bahwasanya, oh saya di bidang ini loh, saya ada prestasi ini loh. Penting itu buat kita. Orang lain tahu message kita, nilai kita itu seperti apa gitu kan. Penting. Nah, kalau di dunia maya, kan bahasa dunia maya tadi ya, bilang pencitraan dan sebagainya, yang baik pun bisa jelek di dunia maya. Tetap konsisten aja. Yang penting itu memang betul-betul hasil dari dari diri kita masing-masing, Aser. Contoh mahasiswa nih, Aser lagi bikin kegiatan ini itu, update gitu kan, perkenalkan ke orang lain ya, karya-karyanya gitu kan. Contoh mahasiswa yang nulis karya ilmiah dan sebagainya, perkenalkan ke dunia, kamu orang nggak tahu teman-teman ya. Bisa jadi orang mata-mata yang banyak di dunia sosial itu
akan melihat dan hasilnya bisa jadi sesuatu yang luar biasa nantinya. Ya, bisa jadi perusahaan global lihat, oh ini tulisannya luar biasa ini, ya kan? Dikontrak lah sama perusahaan besar di luar sana. Seperti itu saya rasa. Tapi kalau hanya tujuannya hanya sekedar pencitraan, itu kembali ke personal masing-masing, ya. Karena ini merupakan suatu rangkaian proses ya untuk menjual persona orang lain. Oke, udah berarti itu tergantung ke diri kita masing-masing lagi ya, udah gimana kita membawanya dan lain-lain. Nah, tadi kan kita juga singgung tentang media sosial nih, udah. Kan kalau misalnya sekarang kita tuh gampang banget buat ngebentuk branding kita di sosial media. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh mau ngebentuk branding secara langsung, gimana sih caranya yang terbaik? Udah. Branding secara langsung, ini kan sesuai dengan kapasitas profesi gitu kan masing-masing ya Sher. Nah campaign saya bilang ini campaign ya karena kenapa ini campaign personal branding ini karena ini tindakan yang berkelanjutan ya. Kalau mau hasil instan ya nggak susah juga kecuali mungkin kita perusahaan ya ada yang berbayar orang udah kenal. Tapi kalau brandingnya adalah personal branding ya kita harus konsisten Nasir. Contoh nih Asar kenal dengan Abdul gitu ya seniornya di kampus. Nah itu kan Asar bisa nilai Abdul itu kan melalui proses yang panjang, benar ya. Walaupun nanti misalnya Abdul ada yang jelek-jelek dikitnya, pasti Asar ingat yang baik-baiknya itu yang banyak itu tuh, ya. Jadi saya rasa yang nama personal branding itu kegiatan yang terus menerus diperkenalkan. Contoh nih kita mau memperkenalkan saya ini adalah seorang pebontai, ya, hobi gitu kan. Ya kan memang harus makin lama-lama 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan itu hasilnya. Oh, memang kalau kita mau cari bonsai ke bapak ini aja. Gitu kan. Ya kalau mesti bicara misalnya contoh yang dia hobi kayak backpacker gitu kan. Ya kalau memang hasilnya di media sosial itu sudah banyak dilihat di puncak ini dan sebagainya di sini di situ, orang pasti akan menyimpulkan, oh kalau soal backpacker hari si A gitu. Ya jadi saya rasa dari pertanyaan Asyar itu kita semuanya adalah proses Asyar, tidak ada yang instan, harus sabar, ingat pohon itu tumbuhnya tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa, nggak ada pohon yang langsung berbuah gitu kan, rantingnya dahannya langsung banyak, daunnya enggak, gitu kan. Tapi yang penting itu adalah prosesnya jalanin, disiram, ya kan, dirawat, dikasih pupuk dan sebagainya, jadilah pohon yang memang sesuai yang kita inginkan. Begitu kira-kira dan memulainya itu startingnya itu memang di level mahasiswa Sir. Jangan berharap nanti kita akan berubah ya pada saat kita bekerja, tidak, itu sudah mulai terlambat. Orang sudah mulai berlari itu nggak gigi satu lagi kalau bahasanya itu, sudah mulai gigi tiga kalau orang berkarir gitu kan, start langsung lari ya kan. Nah personal branding setidaknya pada saat Anda sudah terbiasa dari mahasiswa melakukan seperti itu, apa nilai Anda perkenalkan orang, tas kepercayaan Anda percaya diri dengan personal branding, benar nggak? Hasil yang diharapkan adalah salah satunya kan kita pede sesuai dengan bidang yang kita, ya contoh nih saya aktivis, saya pede dong kalau bicara masalah aktivis, ya mau seminar apapun saya makan itu, ya kan? Untuk pertemuan dengan mahasiswa, mau event apapun saya. Tapi ya itu bagian itu gitu, di positioning itu. Nah di mahasiswa juga seperti itu. Kadang temannya lama, tapi hasilnya juga nggak ada. Kalau Asyad kan banyak ketemu alumni nih yang sudah podcast saya tonton kan, lama semua temannya. Tapi itu bukan buat ditiru. Saya juga 6,5 tahun. Tetapi ada proses yang kuat di dalam itu di luar keilmuan Asyad. Ya, kita nggak paham sekali dulu ada kita itu adalah Sri Dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian, ya. Hanya satu nih, ada dua lagi nih. Nah, kalau dua-dua S3-nya bagus, alhamdulillah kan. Tapi kalau bagus salah satu juga nggak apa-apa. Kuliahnya bagus tapi ini kurang nggak apa-apa juga. Tapi ininya bagus, prosesnya di dalam bagus. Kenapa? Dalam Anda membangun personal branding ya, pasti nanti akan ada karya. Ingat, mahasiswa itu harus punya karya untuk tenang. Walaupun tidak orang lain, kita sendirilah. Ya, ini karya saya loh. Contoh, The Commerce tadi kan. Saya sampaikan itu info bola ekonomi juga. Ya kan?
Nah, ini kayak kita. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, ya mudah-mudahan secara personal kita pasti akan lebih baik dan bisa itu diadu dengan lulusan-lulusan lain di universitas lainnya pada dunia kerja atau di kewirausahaan. Kewirausahaan itu butuh orang yang patut menyerah, orang yang dipercaya. Nggak mungkin orang nitipin modal pada orang yang pinjam duit 100.000 aja bisa nggak jelas gimana ininya kan. Ya namanya hidup mahasiswa kan udah kebayang lah kan. Betul ya? Jadi seperti itu acara kira-kira. Berarti apapun personal branding itu melalui proses yang sangat-sangat panjang dan harus dimulai dari sekarang ya, udah nggak boleh ditunda-tunda berarti. Oke, udah. Nah, setelah kita tuh membangun personal branding, kita membranding diri kita seperti apa gitu kan udah. Nah, gimana sih udah caranya kita tuh tahu tingkat keberhasilan dari branding yang kita terapkan ini udah? Gampang Aser. Aser contohnya mau di bidang apa? Pertama yang akan didapat hasil personal branding itu adalah trust dari orang lain. Itu sudah mulai panen itu. Yuk, bro, lu gabung gua ya. Kan gitu-gitu kan? Kalau kita mahasiswa ya, kita mau bikin acara ini nih. Ya, lu panitia ini lu aja lah lu. Itu hasil dari personal branding. Kenapa kita yang direkomendasi sama orang lain? Oh, kita mau cari tim nih, bikin acara seminar nasional gitu ya. Apalah pembicaranya siapa gitu kan. Menteri itu siapa? Oh itu siapa aja deh yang nanti yang suruh ke Jakartanya menghubungi Pak Menteri staf dan sebagainya gitu kan. Nah, cara mendeteknya, mengenalinya adalah hasil yang kita lakukan tadi. Apakah trust itu sudah mulai kita temukan dari orang lain? Ya, contoh Asyar nih. Kenapa Asyar yang dipercaya untuk bisa menjadi host dalam kegiatan ini oleh jurusan manajemen? Pasti ada seleksi dari personal brandingnya Asyar selama ini. Nggak mungkin dicoba, oh karena ini cantik, nggak bisa. Ini cantik tapi attitude-nya jelek. Oh ini orang bagus tapi dia ngaret, ya, dia nggak disiplin, susah diatur, tidak bisa bekerja sama, nggak bisa, teman-teman. Jadi personal branding itu semuanya. Nggak bisa kita hanya kapasitas aja. Kapasitas kalau nilainya nggak bagus gimana? Dia nggak jujur, dia nggak peduli ke orang lain, nggak bisa. Ya, jadi cara mendidiknya itu kalau pada saat tahu kalau untuk bisnis sudah mulai dapat tawaran nih kan gitu kan kerjaan. Kalau kami di swasta ada perusahaan yang lain yang nelpon Asyar gitu, Pak yuk gabung ke perusahaan kita, ya seperti itulah kalau kami di swasta. Jadi personal branding itu akan seperti itu kalau kita sudah mulai menuai hasilnya. Gitu udah. Oke. Nah, jadi boleh dong udah yang terakhir nih kasih pesan-pesan dong udah buat mahasiswa atau siapapun yang pengen atau akan membangun personal branding buat dirinya sendiri atau buat bisnis atau buat apalah gitu biar kayak like a pro gitu udah. Oke, pertama Asyar yang harus dipikirkan itu saya mahasiswa, saya mau ngapain nanti setelah saya tamat. Jalan hidup selalu akan berbeda, Asyar, ya kan? Maunya jadi A tapi dapatnya C gitu kan? Nah, tapi semua yang namanya walaupun kewirausahaan, walaupun itu bekerja berkarir gitu kan, itu membutuhkan yang namanya trust dari orang lain. Ya, jadi personal branding itu nggak bisa gini deh, wawancara contoh Asyar ya. Asyar wawancara nggak biasa nih ya. Ngomong terus tiba-tiba pengen wawancara, pengen hasilnya bagus, nggak bisa. Ya nggak pernah ngomong sama orang gitu kan. Nah bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya, mulailah dari sekarang. Apapun bidang Anda. Ya kalau Anda hobi ini silakan. Kalau Anda suka yang ini silakan. Karena personal branding tidak akan memakan segmen semuanya. Contoh saya kalau di kemahasiswaan oke, tapi kalau di perkuliahan saya lari ketemu dosen. Lari ketemu dosen gitu kan. Personal branding saya nggak nyampe tuh sama yang nama dosen, tapi mereka tahu saya kuatnya adalah di kemahasiswaan. Nah, mulai isi hari-hari kita itu. Yang kedua adalah activity share. Activity itu akan menjadikan kita bahasanya gimana ya? Lebih baik. Contoh saja. Hari per hari, daily ya. Hari ini mau ngapain? Apakah mau tidur seharian di kos? Ya kan? Atau kuliah pagi nih, habis itu nggak ada jadwal kuliah, saya balik lagi ke kos. Kita nggak seperti itu. Kita malahan sering dulu nyari masalah, Share.
Ya, kenapa? Masalah itu bikin kita dewasa. Jadi ada handling problem, ya kan? Oh, ini acara mau dibubarin gitu kan? Asar mungkin pernah seperti itu dulu. Ya, acara kita didatangi sama pemuda tempat gitu kan mau dibubarin semua itu masalah handling. Jadi yang kedua itu kan activity yang saya bilang kan, activity-nya harus jelas dalam rangka personal branding tadi. Yang ketiga, ini yang penting sekali nih, setelah ini jalan ya, kan karya. Karya apa saja? Ya, contoh nih, nggak mungkin manusia mahasiswa sekarang nggak hobi bola. Tapi liga Anda mana? Saya dengan teman-teman saya dulu di kampus paling pantang itu kalau kegiatan mahasiswa yang baik-baik itu dilarang. Tapi terserah gimana cara teman-teman, cara masuknya yang penting hidupin lagi. Ini contoh aja kan. Ya karena itu adalah positif buat hobi kita, buat kita bisa kompak, ya biar kita berkenalan dengan dia sesama mahasiswa. Jadi seperti itu. Ada karya ya yang akan nantinya menjadi ya monumen lah buat diri sendiri lah, piala-piala yang dipajang di lemari lah, contohnya piala kenangan lah maksudnya ya. Nah, jadi itu personal branding itu simpel aja, Sar. Tujuannya apa? Kita berkarir atau kewirausahaan. Yang kedua adalah activity untuk mencapai itu seperti apa daily-nya. Ya, setelah activity-nya jalan pasti ada nanti adalah karya. Nah, setelah ada karya itu mulai tadi baru kita mulai menuai hasilnya seperti apa. Begitu kira-kira rekan-rekan mahasiswa sangat banyak lah zaman sekarang ini fasilitas yang adik-adik semua miliki ya. Beda sekali dengan zaman kita. Kalau mau pulang aja itu harus jalan dulu ke Pasar Baru atau ke Palakoto naik bus teman-teman dari atas karena motor nggak ada gitu kan. Dan seperti itulah challenging-nya akan beda-beda. Nah di saat semua fasilitas ya, semua logistik Anda punya, jangan Anda terlena. Tidak harus dulu kita seperti tidak punya semuanya baru sadar. Jadi seperti itu kira-kira Asher. Mudah-mudahan personal branding ini rekan-rekan mahasiswa harus sadari dari sekarang. Harus sadari karena Anda akan jadi seorang profesional. Enggak ngapain Anda kuliah atau Anda akan menjadi seorang wirausaha besar. Kalau cuma untuk wirausaha seperti orang-orang berjualan di pasar konvensional, ngapain juga Anda kuliah dan ilmunya banyak, ya kan? Ya, harus ada inovasi. Inovasi itu ditemukan ya dari tadi rangkaian kegiatan yang saya ceritakan tadi. Ya semakin banyak kita coba trial, semakin banyak juga kita tahu. Yang terakhir adalah akhirnya adalah networking, Asar. Ujung-ujungnya kan di sana juga. Kita, ya saya sampaikan di sekarang, dapat kerjaan, saya dapat kerjaan Asar. Lalu bukan saya ngelamar Asar, karena saya ditelepon sama teman saya, junior saya, senior saya, lu mau kerja nggak? Ya dulu ya. Kenapa? Karena mereka ingat personal branding mungkin dari saya. Ini orang kerja di mana sekarang di telepon. Kemudian contoh juga saya mau misalnya kemarin ada di Danamon mau pensiun, saya ditelepon sama perusahaan lain, Asar. Seperti itu ya. Dimintalah ya bergabung dengan perusahaan. Jadi itu adalah akibat dari ya personal branding yang kita berproses tadi. Jadi Anda mulainya adalah di kampus ya, di kampus, kemudian ada sesudah kehidupan lain sudah kampus, kehidupan yang sebenarnya ya. Apa itu? Ya, dunia kerja, berkeluarga dan sebagainya, memiliki anak, itu pasti lebih challenging lagi. Kalau Anda bersantai orang tidak kenal personal branding Anda pada saat ini, Anda akan sia-sia, Anda akan selalu telat. Sekarang nggak bisa lagi. Saingan Anda itu S2, S3 loh. Kalau mau kerja yang lebih munafik, bukan hanya lulusan UNAN aja gitu kan, masih banyak lulusan yang lain. Apalagi nanti pasar terbuka ya, boleh-boleh saja itu dari Malaysia, Singapura yang ngisi posisi-posisi kita di Indonesia ini, jebolan ini, jebolan itu. Jadi seperti itu, siap diri Anda. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah penyesalan yang Anda akan dapatkan nantinya. Ingat, masa iya mahasiswa di interview saja nggak bisa ngomong. Jangankan kita pengen yang 10, 1, 2 aja, level 1, 2 aja, belum putus itu. Tandanya apa? Ini orang yang nggak pernah berproses di kampusnya. Ya,
Kalau Asar dia biasa ngomong sama alumni-alumni seperti ini kan itu luar biasa, mau wawancara apapun nanti, mau event, bikin project apapun pasti bisa Asar. Karena mulainya memang dari situ. Percaya dirinya ada, kemudian trust-nya ada dari orang-orang, ya udah ada klop itu. Itu saja mungkin pesan saya ke rekan-rekan mahasiswa. Asar, terima kasih. Baik, udah terima kasih ya udah sudah mau membagikan ilmu tentang personal branding sama kita. Nah, many people inget tuh kalau misalnya personal branding itu harus diproses dari sekarang karena personal branding yang kita buat adalah hasil dari proses selama kita bertumbuh. Oke, udah sekali lagi makasih banyak udah mau meluangkan waktu, udah mau berbagi sama many people di sini. Sama-sama Oke, Asar. makasih Semoga udah. semoga sukses selalu acara podcast dan Aser dan teman-teman semuanya selalu sehat. Ingat selalu yang kita pesankan itu kita akan bertarung nantinya di luar sana. Amin, terima kasih udah. Oke, many people, sampai juga kita di akhir episode yang kelima ini. Semoga pembicaraan kita tentang personal branding hari ini bermanfaat buat many people semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita dan nantikan episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.